Halo guys, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini kita akan membahas tentang 2 tahun bersama Honda PCX 160 gue ini. Bisa dilihat motor ini sudah banyak perubahan dan emang bisa dilihat looknya itu lucu, asik dan gagah banget. Ya inilah PCX gue dan di sini kita akan bahas cerita tentang motor ini setelah 2 tahun bersama gue. Dari awal beli sampai sekarang ini, dan udah banyak perubahan ini dan masih ada progres modifikasinya. Simak video sampai habis. Oke, kita berawal dari PCX ini. Awal belinya gimana? Ya, ini adalah Honda PCX 160 ABS. Ini adalah tipe yang cukup sulit untuk didapatkan di pasaran gitu kan. Jadi emang kalau kalian yang mencari PCX atau kalian yang udah pernah beli PCX, bisa dibilang PCX gua ini salah satu PCX yang emang sulit. Jadi emang ada, barangnya ada, cuma emang sulit banget untuk didapatkan. Gua waktu mau beli dibilang nggak ada yang PCX 160 dan gua kepengen yang ABS, berarti lebih sulit lagi. Kalaupun ada yang ABS, itu warnanya juga nggak tersedia gitu loh. Nah sampai akhirnya gua mencari motor ini sampai setengah mati lah nyarinya. Gue nelpon sana, nelpon sini, sampai dibantu sama pihak Hondanya. Gue waktu itu sempat sharing sama pihak Honda waktu gue diundang sama Honda untuk datang launching motornya. Sampai akhirnya gue cerita, gue nih kepengen beli PCX tapi kok belum dapat unitnya ya kak, susah banget. Oh ini aja, diarahin. Ternyata emang ada unitnya, cuma emang kalau untuk di pasaran Indonesia PCX 160 ini tuh nggak banyak peminatnya. Jadi emang peminatnya itu nggak sebanyak yang orang-orang gitu. Ini PCX 160 ini kan salah satunya tipe tertinggi sebelum yang hybrid kalau untuk kita ngomongin harga ya. Dan emang ini yang ABS gitu. Yang ABS itu emang peminatnya bisa dibilang tidak sebanyak itu. Padahal ABS itu menurut gue penting banget ya. Dan emang setelah gue pakai motor ini, bener-bener ABS-nya itu berfungsi. Dan ini adalah salah satu motor yang gue bisa bilang motor yang paling bermanfaat di gue. Gue pakai harian, gue pakai untuk touring, gue pakai untuk modifikasi, gue pakai untuk jalan-jalan santuy juga enak. Terus prosesnya gimana? Setelah proses yang panjang itu, akhirnya diproses, dibantu, gue ditanya mau warna apa. Ada warna biru, ada warna merah Dove, ada hitam ini. Nah sampai akhirnya gue senang yang ini. Gue dari awal gue senang yang hitam ini karena menurut gue elegan. Ya udah, habis itu gue mesen yang ini gue dapat di harga 35 atau 36 waktu itu. Gue belinya waktu itu nyicil, gue leasing, gue beli di harga tuh gue DP 5 juta kalau nggak salah. Habis itu gue cicil tuh 2 tahun. Per bulan tuh gue kena sekitar 2,2 juta. Jadi ya kalian bisa hitung bunganya sendiri berapa gitu. Karena gue waktu itu mikirnya kenapa gue gak beli cash. Ya, ini motor buat gue kerja, buat gue berangkat ke kantor, ke studio. Habis itu buat gue jalan-jalan santai sore gitu. Jadi ya gue rasa gue belinya ya itu aja, leasing aja gitu kan, banding motor-motor gue yang lain gitu waktu itu. Udah kan berlanjut, habis itu cepet banget prosesnya. Saat gue udah mesen nih motor 3-4 hari ya pak, diproses, datang motornya, kondisinya ajib, rapi. Dan itu gue minta surat-suratnya itu diproses tuh 2 minggu. Untuk motor yang seperti ini ya, ini kan PCX lokal, dia bukan CBU. Itu cukup sama kurang lebih kayak motor-motor PCX lainnya gitu, atau motor Honda lainnya. Memang kalau untuk CBU bisa sampai 3-4 bulan. Kayak waktu itu dulu gue pakai KTM, itu ya sampai selama itu gitu kan. Tapi kalau untuk PCX ini bisa dibilang cepet ya, 2 minggu. Saat plat udah turun langsung gue bawa ke Bandung, gue tes jarak jauh. Untuk sekarang bisa dilihat mungkin kilometernya itu, coba kita buka. Ini motor udah 2 tahun, kilometer 11.245. Jadi emang luar biasa juga. Dan ini gue juga dapat ini kan ada kunci box. Ini dapat casing kunci, gue dapat 2 kunci. Terus gue juga dapat beberapa aksesoris seperti yang foot buat naruh kaki. Tapi kalau yang gini-gini ini modifikasi ya. Ini tambahan semua gitu loh. Ini motor emang udah beberapa gue rubah gitu kan. Nah akhirnya udah motornya gue dapatkan sampai akhirnya gue pakai. Terus gimana aja tuh prosesnya selama gue pakai? Pemakaian selama 2 tahun. 2 tahun motor ini menemani gue kemana-mana. Dari ke Bandung, dari gue Bucin, sampai gue ke Bekasi. Habis itu gue juga jalan-jalan dan bahkan motor ini sempat hilang 2 bulan.
Motor ini gue pinjemin ke temen gue hampir 2 bulan gak dibalikin. Mungkin karena keenakan kali ya. Ya motornya enak. Dan ya memang ini motor yang nyaman. Untuk joknya emang nyaman, didesain untuk ya dipakai harian maupun dipakai jarak jauh. Paling enaknya itu di gasnya. Karena ini 160, ini tarikan awalnya enak. Walaupun tarikan atasnya lama-lama lemot gitu kan. Cuma untuk dipakai secara harian itu enak banget. Cuma kadang yang gue bingung adalah ini nih. Ini dari awal nyampe, ini kayak goyang gitu. Tapi gue belum sempat ngecek juga. Gue servis itu gue bilang ini sekalian dibenerin, tapi juga nggak dibenerin waktu itu. Mungkin nanti harus gue cek lagi. Habis itu sisanya aman semua, pengereman enak, ban enak. Jadi gue nggak perlu banyak PR lagi untuk motor ini sebenarnya. Jadi setelah 2 tahun pun motor ini gue modif cuma lebih ke kosmetik dan ya ada fungsi juga sih, box gitu kan. Tapi kayak ini gue tambahin modifikasinya gitu kan. Tapi nanti kita bakal bahas modifikasinya lebih lanjut gitu. Cuma untuk motor ini dipakai 2 tahun nyaman sekali, enak. Bahkan pasti ambil dipinjem sama temen gue 2 tahun itu, motor itu kembali dengan kondisi mengenaskan. Motor itu kembali dengan baret-baret pemakaian yang luar biasa, bahkan sampai dalam banget. Tapi bisa dilihat dari vlog gue pun, motor ini tidak berkurang fungsinya gitu, tetap nyaman-nyaman aja. Gue di sini bukan muji-muji Honda begini-begini, gue bakal ngomong apa adanya yang gue rasain ya, gitu loh. Nah, berlanjut ke gue pakai selama 2 tahun, ini motor bisa dibilang kuat. Jadi gue kan sebelumnya gue pakai PCX yang CBU dan sekarang gue pakai yang lokal. Tetap mungkin gue bakal bilang CBU bisa jadi lebih nyaman dan lebih kuat. Tapi lokal juga nggak perlu ragu juga. Makanya gue beli lokal karena gue mikir ya sudah unitnya ada lokal kok, pasti nyaman-nyaman aja. Nah terus udah enak nih bang, 2 tahun nih. Gimana nih perawatannya? Perawatan dan spare part. Nah, ini yang tricky nih. Orang kalau udah ngomongin Honda, dibilangnya itu spare partnya susah, cukup susah. Habis itu juga mahal. Nah, memang kalau gua waktu pakai CBU, itu untuk spare part gua kesulitan. Waktu gua pakai Honda PCX CBU, gua kesulitan dan kalaupun ada harganya mahal. Tapi tidak di PCX lokal ini. Sepertinya Honda sudah menyiapkan untuk orang-orang yang ngambil PCX ini tuh dilengkapin semuanya gitu loh. Jadi gue selama pemakaian 2 tahun ini gue gak kebingungan masalah spare part. Gue gak kebingungan masalah aduh ada problem gimana-gimana. Cuma gue belum ada problem body. Rata-rata orang bilang kalau ada masalah di body, mesennya agak lama. Nah gue selama ini belum pernah ngerasain problem itu. Mungkin ada teman-teman yang pakai PCX 160 udah ngerasain problemnya gimana, atau mungkin gak ada problem. Komentar aja di bawah. Nah tapi untuk semuanya perawatan bisa dibilang termasuk mudah. Di bengkel mana aja juga bisa. Jadi gue nggak perlu kayak gue lagi touring gue harus ke Hondanya, nggak gitu loh. Karena ya kita ngomongin motor Jepang seperti Honda, seperti Yamaha, seperti Kawasaki, bisa dibilang perawatannya di Indonesia cukup mudah. Jadi nggak perlu khawatir. Dibanding saat gue pakai motor yang dari Eropa misalnya, seperti KTM atau Husqvarna, waktu itu gue saat servis itu misalnya gue mau touring nih, gue harus servis dulu, gue harus siapin semua biar gue nggak ada problem pasti perjalanan gitu kan. Dan kalau ada apa-apa, gue harus siap untuk spare partnya gitu. Antara mahal atau sulit didapatkan. Tapi tidak di PCX ini. PCX ini bisa dibilang gue nggak kesulitan di situ. Bahkan variasi untuk gue ganti spare partnya pun juga banyak pilihannya. Itulah nikmatnya kita pakai motor matic di Indonesia. Sebenarnya motor matic di Indonesia seperti negara-negara berkembang lainnya, itu motor matic tuh pasti banyak. Coba deh kalian lihat negara-negara berkembang ya, bahkan negara maju pun maticnya tuh banyak sekali. Nah tapi kalau kalian lihat sendiri, ya dengan kalian lihat video gue pun juga perawatannya ya seperti gue jelasin sekarang ini, apa adanya aja, cukup mudah, nggak sulit-sulit amat, dan variasinya banyak. Nah berlanjut ke perawatan, gimana modifikasinya bang? Ya, modifikasi di PCX ini bisa dibilang cukup mudah. Gua dibanding motor-motor gua sebelumnya, saat gua mencari part modifikasi itu kesulitan. Gua mau modif misalnya waktu gua pakai KTM, itu hanya part-part tertentu. Gua Husqvarna lagi, ya itu lebih sulit lagi karena Husqvarna gua pun juga waktu dulu gua pakai unitnya aja nggak sampai 15 biji di Indo. Jadi variasi modifikasinya juga agak sulit. Tidak dengan PCX ini. PCX ini ada jutaan bahkan di dunia ini.
Apalagi di Indonesia kan bisa dibilang untuk 160 aja banyak banget. Sekarang di jalan semua orang bisa ngeliat PCX. Beda saat gue pakai PCX dulu. Saat gue pakai PCX dulu, yang CBU itu di zaman belum ada PCX lokal, itu sangat jarang ada PCX. Orang rata-rata pakai NMAX atau pakai Kymco atau pakai SEM, atau orang pakai motor-motor lainnya, yang matic-matic lainnya. PCX jarang banget. Karena waktu itu sulit banget dapat PCX. Bahkan waktu lu mau ngambil PCX itu indiannya 6 bulan gitu loh. Waktu CBU ya. Sekarang lokal kan tersedia gitu kan. Gua nggak tahu ya. Kalau untuk ABS ini mungkin bakal lebih lama. Oke, berlanjut ke modifikasi. Motor ini udah gue modifikasi dari awal. Ini gue kasih tameng dari AF Motoshop. Habis itu gue berlanjut ke box. Box ini gue pakai Shot SH39. Terima kasih Shot Indonesia yang sudah berikan ini dari Almer Helmet. Almer Motostore kalau di sini. Tapi kalau IG-nya Almer Helmet. Shot Indonesia juga follow, itu mereka yang support gue ini. Jadi gue udah kasih box ini yang memang cocok untuk PCX. Kalau kalian mau lihat tampilannya dari belakang kurang lebih seperti ini. Dan gue juga sudah tambah shock breaker endurance. Ini langsung dikirim dari Jepang karena nggak ada di Indonesia. Terus gimana gue dapetinnya? Gue dapetinnya dari WeBike ID. Kalian bisa cek IG-nya kalau kalian mau mesen part-part seperti ini. Ini tersedia semua. Ini langsung dari Jepang. Kayaknya di Indonesia nggak ada yang pakai shock breaker ini. Ini benar-benar langka dan harganya nggak mahal. Dia nggak hedon-hedon, tapi kualitas gue akuin top. Habis itu untuk modifikasi lainnya kurang lebih part-part dari Honda ini. Ini kan emang tambahan dari sana. Habis itu juga udah gue kasih phone holder X-Guard. Walaupun HP gue lagi nggak pakai X-Guard gitu. Nah kurang lebih modifikasinya itu doang yang gue taruh. Karena gue nggak mau modifikasi aneh-aneh. Memang kalau kita ngomongin modifikasi di Indonesia, genrenya tuh macam-macam. Kalian bisa lihat PCX dari angle seperti ini aja tuh gagah banget. Rata-rata ngebuat motornya menjadi kayak Goldwing, menjadi kayak motor-motor touring. Gue nggak ada masalah orang bikin kayak gitu, karena jujur gue pribadi juga suka. Ada yang pakai spionnya kayak gini. Ini kan spionnya model-model Forza. Ini aja namanya itu tamengnya tameng tipe Forza gitu kan. Jadi kayak baby Forza gitu. Nah ada orang yang ngasih spionnya di sini. Nah tapi kenapa gue pakai tameng ini? Gue bukan kepingin motor gue jadi Forza. Kalau gue kepingin Forza, gue beli Forza. Tapi gue kepingin naruh ini. Nih. Gue butuh nih, karena angle kamera yang dibutuhkan untuk PCX itu ya di sininya nih gitu loh. Di sininya, di angle ini yang paling enak. Jadi kalau untuk modifikasi banyak sekali. Ada yang mau modifikasi touring, ada yang mau modifikasi harian, ada yang mau modifikasi kenyamanan, ada yang mau modifikasi ban cacing, bahkan drag. Ada yang pakai motor ini buat drag loh. Gila juga kan? Ya yang penting tetap safety ya, jangan nutup jalan gitu kan. Nah tapi untuk modifikasi banyak sekali pilihannya. Dan gua masih berlanjut ya modifikasi ini gue belum kelar. Masih ada beberapa yang bakal gue modifikasi lagi. Jadi kalau untuk modif motor ini nyaman, gampang, mudah. Nah sekarang kita ngomongin plus minusnya motor ini. Tadi gue dijelasin plusnya banyak kan. Motor ini nyaman, siap touring, buat jauh, deket, aman semua. Nah beberapa kekurangan yang gue rasain adalah stang geter. Geternya minta ampun. Kadang tuh geternya kayak der gitu. Nah mungkin CVT kotor atau gimana, gue udah sempat servis, getaran itu nggak hilang. Nah bahkan getarannya itu sampai ke spion ini. Kalau gue pakai spion ini itu sampai spionnya geter. Jadi sampai kayak kadang tuh kayak ini motor gue kayak Harley gitu loh, getarnya sampai kayak mesin V-twin tuh nggak. Nah abis itu untuk selanjutnya getar-getaran body ya itu yang gue rasain, sama beberapa body-body yang kebuka seperti ini gitu. Ini yang gue rasain, gue rasa minusnya juga ya, dan pasti nanti bisa diperbaiki sama Honda juga gitu kan. Mereka kan selalu riset, selalu dicek juga. Habis itu modifikasi. Kekurangan yang gue rasain lainnya adalah jok ini, nggak tahu ini termasuk kekurangan atau enggak. Senderannya ini nyaman, gue akuin ini nyaman, tapi gue lebih seneng yang CBU. Yang CBU tuh lebih mantep senderannya, dan dia nggak licin kalau CBU. Kalau ini licin banget. Jadi kalau gue misalnya boncengin teman gue, kadang dia kelempar ke depan gitu loh. Nah itu salah satu kekurangan menurut gue. Tapi mungkin beberapa orang nggak ngelihat itu sebagai kekurangan gitu kan. Nah selanjutnya kekurangannya itu di tarikan atas. Tarikan bawah ngisi, tarikan atas tuh berat. Gue bandingkan sama CBU gue dulu. Gue selalu bandingannya sama CBU karena gue sebelumnya pakai CBU ya. Itu lebih kencang yang CBU. Tapi kembali lagi, nggak semua orang butuh. Mungkin mereka setting itu memang untuk di perkotaan di Indonesia gitu kan. Gue juga nggak tahu lebih lengkapnya. Mungkin kalau misalnya kalian mau tahu tentang peraturan dan sistem mesin di sistem si motor, kalian bisa cek di channelnya Om Iwan Banaran atau Om MC Blog. Mereka lebih paham gitu. Mereka itu suhu gue panutan guru-guru kita semua itu. Nah tapi kalau kekurangan yang gue rasain kurang lebih seperti itu. Nah overall sisanya gue suka.
kekurangan itu tidak menghalangi gue untuk beli motor ini. Istilahnya gue suruh milih dari semua motor yang gue punya untuk gue pakai harian terus menerus, ya gue tetap pilih ini karena ini motor ternyaman yang gue punya. I love this bike. Terus kesimpulannya gimana bang setelah 2 tahun pakai Honda PCX 160 ini? Overall gue suka. Dan gue gak bakal jual sepertinya karena bukan cuma gue doang yang suka. Istri gue dari semua motor yang gue boncengin dia paling nyaman pakai ini. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan sore, daripada naik mobil dia lebih milih pakai ini. Bahkan dia senang bawa ini sendiri kadang. Dia yang bawa, gue deg-degan. Apakah worth it untuk harga 36 juta beli motor ini? Gua rasa worth it. Untuk di zaman sekarang, motor-motor Matic udah mulai naik harganya. Nah, tapi kalau misalnya beli second bang, secondnya tuh nggak di 36, rata-rata di 32 sampai 27, 28 lah. Dan kalau lu pakai ini eye-catching di jalan. Jujur ngomong ya, gua waktu Jumatan kemarin, itu gua parkir motor, mungkin karena juga udah modifin gini ya. Ada yang making shock breakernya sambil ngelus-ngelus gitu. Bang, senggol dong bang, gitu atau bos atau apa, nggak paham deh anak-anak zaman sekarang. Jadi emang unik juga bentuknya, dan emang kalau udah dimodif gini bentukannya sampai kayak nggak PCX, sampai kayak mini Forza memang. Tapi overall kesimpulan selama 2 tahun pemakaian, worth it kah? Sangat worth it, karena emang untuk harga segitu gue dapet semuanya. Gue dapet yang diperlukan lah gitu loh untuk motor ini. Sebenarnya gue kepingin bawa motor ini untuk touring ke Solo, seperti dulu gue bawa PCX CBU gue untuk touring ke Solo. Tapi emang belum ada waktunya juga, ya nanti mungkin kita cari waktunya gitu. Jadi overall untuk motor ini apakah worth it atau enggak? Menurut gue worth it, tapi komen aja pendapat kalian gimana. Bisa banyak orang plus minus masalah motor ini. Buat apa gue beli ABS? Buat apa gue ngeluarin 36 juta buat motor? Buat apa gue beli motor yang bedanya cuma 10 cc dibandingin 150 gitu kan? Nah tapi kalau menurut gue ngambil yang ini karena gue kepin tipe yang tertinggi sebelum hybrid tentunya. Dan gue kepin warna hitam ya. Dan gue emang kembali lagi gue suka PCX. Gue udah nyobain semua Matic, yang paling cocok di badan gue ya PCX ini. Gue suka nih motor. Dan kedepannya apakah dijual atau enggak, kayaknya enggak deh. Gue kepin modif dan kemungkinan gue bakal repaint. Velgnya juga kemungkinan di repaint. Ban udah harus diganti. Dan kalian tahu sendiri video Gus Ali yang pertama kali viral ya, kecelakaan 2 kali bersama PCX gue. Itu aja PCX gue gak gue rawat waktu itu, bisa gue bawa ke puncak. Nah ini gue rawat, mudah-mudahan gak crash deh. Kembali lagi, crash itu semua karena drivernya, bukan karena motornya. Oke guys, jadi ini ngobrol dari hati kedua. Sebelumnya kita bahas yang KTM Duke dan sekarang kita bahas PCX. Jadi itu aja pendapat gue. Akan ada plus dan minus untuk pembahasan ini. Ada pro dan kontra untuk pembahasan ini. Yang pasti sih kita semua boleh berpendapat. Kalau kalian ada pendapat lain silahkan komentar aja. Gue sangat open sekali untuk diskusi. Jadi itu aja dari gue. Thank you for watching. Ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.